Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi, Saudara. Israel terus membombardir Gaza di tengah kecaman dunia internasional. Ya, selain melakukan genosida di Gaza, Palestina, pemerintahan Israel juga memberangus kebebasan pers dengan menutup kantor jaringan Al Jazeera di Yerusalem. Militer Israel benar-benar tak mempedulikan seruan dunia untuk segera menghentikan serangan ke Gaza, Palestina. Genosida Israel di Gaza masih terus terjadi. Hari Minggu waktu setempat, serangan brutal dan keji Israel kembali melanda kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Tengah. Akibatnya 5 orang tewas dalam serangan ini. Jenazah korban tewas dan korban yang terluka langsung dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di kota Deir al-Balah. Sejumlah laporan menyatakan bahwa serangan keji ini menargetkan sebuah sekolah yang dikelola oleh Badan PBB untuk Palestina atau UNRWA. Namun UNRWA tidak memberikan komentar. Selain di Gaza Tengah, serangan brutal Israel juga terjadi di kota Rafah di Gaza Selatan yang menewaskan 2 orang dewasa dan 4 anak-anak yang tak berdosa. Dari 4 anak-anak yang menjadi korban tewas, bahkan terdapat seorang bayi berusia 6 bulan dan balita yang berusia 3 tahun. Korban tewas kemudian langsung dimakamkan di pemakaman terdekat. Kendati korban tewas terus bertambah, militer Israel di bawah pemerintah Benyamin Netanyahu terus bersiap untuk melakukan serangan darat besar-besaran, seperti yang telah mereka gaungkan selama ini. Di kota Rafah di Gaza Selatan, warga Palestina Senin pagi telah menerima brosur dalam bahasa Arab yang meminta mereka untuk segera pindah. Dalam selebaran tersebut, militer Israel telah merinci blok lingkungan mana yang harus ditinggalkan dan kemana mereka harus pergi. Warga Palestina di Rafah saat ini tengah berkumpul sambil mendiskusikan pilihan mereka nanti. Sebagian besar warga menyatakan mereka tidak akan bergerak sendiri dan memilih bepergian secara kelompok. Israel sendiri menggambarkan bahwa Rafah sebagai benteng terakhir bagi kubu Hamas setelah 7 bulan perang, dan para pemimpin Israel berulang kali mengatakan bahwa mereka harus melakukan invasi darat untuk mengalahkan Hamas. Tank-tank Israel dan kendaraan militer mereka bahkan telah terlihat bersiap di wilayah perbatasan untuk persiapan invasi darat. Sejauh ini militer Israel meminta warga Palestina untuk menuju ke wilayah kamp pengungsi Muwasi yang berada di dekat pantai. Israel mengklaim bahwa mereka telah memperluas bantuan ke wilayah tersebut, termasuk menyediakan rumah sakit, lapangan tenda, makanan, dan air. Selain melakukan genosida di Gaza, Israel juga membungkam kebebasan pers dengan menutup kantor berita Al Jazeera Qatar yang berada di Yerusalem Timur. Israel merilis video penggerebekan kantor jaringan berita satelit Al Jazeera setelah memerintahkan kantor-kantor penyiaran lokal untuk ditutup. Al Jazeera dinilai mengganggu pemerintahan brutal Israel dalam genosida mereka di Gaza. Al Jazeera selama ini memang terus melaporkan perang Israel-Hamas selama 24 jam sejak 7 Oktober lalu. Hal ini tentunya semakin meningkatkan perseteruan antara Al Jazeera dengan pemerintahan garis keras Benyamin Netanyahu. Hari Minggu kemarin, situs web dan sejumlah tautan streaming online Al Jazeera masih beroperasi. Namun saat ini benar-benar ditutup. Al Jazeera menuliskan pesan dalam bahasa Ibrani yang berbunyi, "Sesuai dengan keputusan pemerintah, transmisi saluran Al Jazeera telah dihentikan Israel."